SMK Negeri 5, Surabaya. Saya Umar Haik dari SD Muhammadiyah 8, Surabaya. Saya Feti Nurinda dari SMP Negeri 6, Surabaya. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 dengan tema Coaching Untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bu Feti. Waalaikumsalam Bu Aga. Alhamdulillah, ini luar biasa loh ketemu Bu Feti hari ini. Sami-sami saja Ibunya merasa cerah. bahagia gitu ketemu Bu Aga. Alhamdulillah. Bu Aga, Akhirnya. matur nuwun sangat sudah berkenan ke sini. Ya. Saya mengundang Bu Agar untuk mengobservasi apa yang akan saya lakukan hari ini. Ya, Gitu Bu Bu Agar. Feti. Saya minta tolong untuk diberi arahan nanti gitu. Waduh. Panjenengan simak dulu kemudian diberikan arahan mengenai hari ini cara saya mau coaching Bu Agat Siap, itu Bu dengan Feti. Pak Umar. Nggih, siap. Nanti mohon digali dilihat gitu ya apakah saya sudah menjadi coach yang benar, yang mampu mendengarkan gitu nggih. Karena kan memang ada beberapa tahapan, cuma saya mau yang ringan dulu Bu Agar saat ini nggih. Saya mau mendengarkan dulu apa yang menjadi keluh kesahnya Pak Umar seperti itu. Berarti ini nanti saya bantu Bu Feti itu dalam kompetensi yang mana yang pengen Bu Feti tingkatkan dan perlu saya observasi hari ini? Yang mau saya tingkatkan itu menjadi pendengar yang baik untuk coach saya Bu Agar. Seperti itu. Berarti kompetensi yang mana bisa menjadi pendengar yang baik atau aktif mendengarkan apa yang disampaikan atau keluh kesahnya Pak Umar seperti itu. Karena Bu Feti coaching hari ini saya sudah menyiapkan beberapa hal Bu Agar. Pertanyaan-pertanyaan, cuman saya sendiri belum tahu kalau kesannya Pak Umar itu apa, karena kan baru akan berbicara hari ini gitu. Saya mau arahkan ke alur-alur tirta sesuai dengan pembelajaran itu. Jadi saya sampaikan hal-hal yang perlu Pak Umar pelajari. Baik. Berarti hari ini saya bantu Bu Feti dalam bidang yang tadi ya kompetensi bisa mendengar secara aktif. Saya mau bertemu dulu saja Bu Agar tunggu di sini ya. Sangat saya di sini. Bu Agar, sama mau Pak Umar. Setelah saya bantu amati dari sini. Selamat siang Pak Umar. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Umar kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, ini Bu, panas Bu ya Surabaya. Pak, karena semalam hujan, sekarang panas. Hujan ya? Nggih, panjenengan tidur aja nih ya, nggak tahu kalau hujan. Pak Umar, kemarin kan panjenengan bertemu saya ada yang mau diceritakan gitu. Kira-kira panjenengan punya unek-unek atau permasalahan apa gitu Pak Umar yang mau kita diskusikan siang hari ini? Nggih Bu, jadi kemarin itu saya ketemu ngobrol dengan jenengan perihal memang ini kan berjalan 3 bulan Bu ya. Dalam 3 bulan tengah semester, kemudian setelah hasil sumatif semester kemarin saya melakukan pemetaan terhadap siswa saya dan memang kurang lebih sekitar ada 3 anak ini sebenarnya kalau menurut pengamatan saya anak ini secara akademik saat ini dari hasil formatif ini kurang padahal asumsi saya anak ini punya kelebihan. Di setiap proses pembelajaran itu anaknya nggak bisa fokus non itu nih. Jadi ini yang mungkin menurut saya kayaknya ini yang menjadi kendala sehingga proses belajar mengajar ini agak kurang nih, jadi kurang efektif bagi 3 anak ini. Baik Pak Umar, itu tadi kan pengamatan panjenengan gitu berdasarkan hasil sumatif yang sudah berjalan. Nah Pak Umar kira-kira dari kendalanya Pak Umar ini atau bisa disebut permasalahan ini yang sudah panjenengan cari tahu terlebih dalam atau mencari informasi mengkorek-korek apa yang menjadi kendala siswa-siswa panjenengan ini kira-kira Pak Umar? Saya amati kemarin itu ternyata anak ini satu pola belajarnya ini berbeda. Jadi saya
buka lembar sidik jari. Kebetulan di sekolah kami kan ada sidik jari itu punya gaya belajar kinestetik. Nah, tiga anak ini memang kalau di kelas itu ya eh, apa Aktif. aktif sekali gitu ya, konsentrasinya kurang gitu kan, sehingga eh, apa ini yang menjadi salah satu menjadi kendala dalam komunikasi dan pembelajaran. Yang saya lihat juga saya sendiri memang proses pembelajaran itu eh, kurang menekankan diferensiasi gitu kan, kurang menekankan diferensiasi terkhusus bagi anak tiga ini gitu kan. Yang lain misalnya tidak seperti itu sih Bu. Nggih, Pak Umar, panjenengan tadi kan sudah mengatakan bahwa ketiga anak ini kinestetik dan lain sebagainya. Nggih, kira-kira panjenengan apakah sudah berusaha mencari hal-hal yang bisa panjenengan terapkan untuk beliau anak-anak ini atau solusinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak ini? Secara awal kemarin sempat saya terapkan pembelajaran secara diferensiasi. Cuma memang belum maksimal gitu. Belum maksimal itu karena penerapan saya di akhir-akhir 3 bulan ini dari awal sebelum masuk itu saya coba terapkan itu. Jadi di dalam penyerapannya masih tahapan pengkondisian anak, ya, pengkondisian anak lebih tertarik. Tapi karena materi di kelas itu kan saya kan di kelas Nggih. materinya kurikulum merdeka itu sangat sangat luar biasa. Jadi anak peralihan dari kelas 3 naik kelas 4 itu dari tematik kalau tahun kemarinnya kemudian berubah menjadi kurikulum merdeka yang banyak teoritis. Ini kayaknya anak-anak juga daya serapnya juga akhirnya bermacam-macam, terutama bagi anak yang kinestetik ini perlu penanganan secara khusus tema yang kita sesuaikan dengan ketertarikan mereka gitu. Itu Luar biasa loh Pak Umar, sebenarnya sudah tahu solusinya apa yang harus dilakukan nggih. Panjenengan sudah menjalankannya dengan luar biasa. Lah sekarang kira-kira rencana panjenengan ke depan adakah hal yang ingin panjenengan lakukan? Mungkin melakukan hal apa gitu dengan berkolaborasi apa-apa seperti itu. saya kepengen ini sih Bu, jadi membuat media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan modul yang berdiferensiasi, sehingga anak ini juga mengalami proses pembelajaran seperti halnya dengan temannya, cuma dia sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ada beberapa saran juga dari konsultan pendidikan kami bahwasanya untuk anak-anak yang seperti ini memang perlakuannya berbeda gitu ya, perlakuannya berbeda, dan alhamdulillah kemarin dengan teman-teman itu kita membentuk tim kan. Yang alhamdulillah atas inisiasi saya membentuk tim itu dengan asumsi ada beberapa guru yang saya libatkan di situ, dari guru kelas sebelumnya kelas 1, 2, dan 3 sebagai sharing terhadap penanganan anak ini. Kemudian saya juga melibatkan guru dalam satu angkatan saya di kelas 4 itu, sehingga nanti materi-materinya juga bisa disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ada beberapa langkah. Luar biasa sekali loh Pak Umar, sudah sampai ke siapa saja yang mau diajak berkolaborasi ngoten nggih. Tadi Pak Umar mengatakan bahwa akan ini ada diskusi dengan konsultan pendidikan nggih. Kira-kira sejauh mana hal yang panjenengan lakukan antara panjenengan dengan konsultan pendidikan itu untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk konsultasi kemarin saya bisa memetakan sebagai 3 tahap nih, 3 tahap. Yang pertama kemarin praharja. Nah itu kemarin diskusi awal untuk pemetaan dan untuk menemukan teknik gitu ya dengan konsultan pendidikan kami. Kemudian kemarin proses dalam tahapan proses gitu ya, tahapan pelaksanaan itu saya secara pribadi sudah melaksanakan baru sekitar 30%, belum
belum sampai separuh gitu kan, sudah masuk di tahapan PTN sehingga nah ini kemudian nanti insya Allah kalau proses itu sudah 100% untuk pelaksanaan, kita juga akan lakukan review kembali untuk melihat keefektivitasan dari program itu sampai pada nanti kita temukan ya apa solusi akhir gitu apa kelemahan dari apa yang saya terapkan. Sudah luar biasa Pak Umar. Jadi, Jadi panjenengan sudah punya rencana yang matang gitu, kapan harus ini, kapan harus ini. Rencananya itu yang paling dekat, jangka waktu paling dekat kapan akan dilaksanakan hal tersebut. Penerapan dari apa yang panjenengan sudah rencanakan dengan konsultasi pendidikan tadi Pak Umar. cara untuk konsultasi pendidikan dalam waktu dekat, insya Allah kita lanjutkan tahap pelaksanaan nih, dalam pelaksanaan dalam target kami 2 bulan ke depan itu sudah masuk tahap evaluasi akhir dan 3 bulan ke depan pada PAS itu nanti hasilnya kita eh, lakukan tahap evaluasi. Jadi pas nanti evaluasi ketercapaian dari program yang kita coba buat kolaborasi tadi itu dengan tim yang ada. Biar apa khusus bagi anak di kelas 4 ini karena memang menurut masukan dari tim teman-teman sejawat kami ini memang anak kita ini memang ada catatan gitu. Ini sangat terasa ketika di kelas 4 terutama dengan materi-materi yang cukup banyak dan teoritis gitu kan. Itu sih. Jadi panjenengan sudah diberi PR khusus gitu Iya. Pak dari wali kelas sebelumnya gitu ya, sudah sangat luar biasa sekali panjenengan rencananya sudah matang berjalan dengan baik. Pak Umar kira-kira sudah ada berapa persen keberhasilan yang panjenengan rasakan setelah melakukan perencanaan tadi itu? Secara prosentase, insya Allah eh, pelaksanaan karena baru 30% nih, 30% perkembangan juga hampir sama. 30% perubahan itu anak-anak sudah, terutama 3 anak ini sudah mulai muncul ketertarikan, gitu kan, kemudian sudah mulai fokus. Nah, karena apa pelaksanaan juga belum sampai pada 100%, memang penilaian secara matematik masih belum maksimal juga, ya. Tapi secara pengamatan baik itu langsung dan penilaian kognitif ada peningkatan pada momen-momen tertentu anak ini dia masih kembali ke posisi yang lama, masih aktif di kelas, masih ramai di kelas gitu kan, karena memang ya kita juga masih belum bisa menerapkan 100%. Kan proses nih Pak Umar, Iya. semua butuh proses, butuh jadi tidak lanjut lah untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti ini. Pak Umar, yang dari diskusi kita hari ini, kira-kira perasaan panjenengan pripun? Setelah kita berdiskusi, panjenengan juga menyampaikan unek-unek, punya solusi yang sudah sangat luar biasa, menciptakan ide-ide cemerlang yang akan panjenengan terapkan untuk proses pembelajaran, terutama untuk 3 anak ini tadi. Yang panjenengan rasa apa nih? Saya merasa terima kasih loh ya, terima kasih. Merasa ya saya plong gitu ya, plong gitu ya. Kemarin itu yang ide-ide yang coba apa saya usulkan itu bisa bisa ini gitu kan Bisa apa Pak? disambut. Oh, ya, disambut. Yeah. Kalau dari ini Bu Betty juga memberikan penguatan bagi saya gitu kan. Sehingga kadang kemarin itu juga sempat muncul Bu, kira-kira saya ini langkah ini nggak kebablasan gitu kan, kebablasan apa tidak gitu kan. Jadi kalau menurut setelah saya ngobrol dengan ini kayaknya saya lebih meyakinkan diri bahwa sebenarnya langkah yang sudah saya lakukan itu insya Allah Terbaik ya Pak. Gitu. baik. Dan memang saya juga butuh orang lain untuk menguatkan diri saya dalam hal ya seperti ini gitu ya. Jadi saya mendapatkan kendala seperti ini dan apa yang saya pikirkan ini menjadi solusi yang terbaik. Ya, itu sih.
Nggih, saya juga terima kasih banyak Pak Umar sudah bersedia menyampaikan unek-uneknya nggih. Panjenengan tetap semangat melakukan hal-hal yang terbaik tadi yang sudah panjenengan rencanakan, yang panjenengan sudah usahakan untuk anak-anak semoga diberikan kelancaran. Harapan saya ke depan saya sudah mendapatkan informasi dari Pak Umar bahwa 3 anak tadi sudah mulai fokus belajar dan nilainya terbaik seperti itu. Terima kasih banyak Pak Umar waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ngoten. Saya Sudah. juga ucapkan terima kasih loh Bu. Nggih, matur nuwun sanget. Monggo bisa kembali saya Terima mau kasih, Bu, melanjutkan. ya. Nggih, Mohon maaf. nggih ngapunten. Luar biasa loh Bu Terima Fetri kasih ini. banyak Bu Aga. Lancar banget melakukan coaching ini ya hari ini ya dengan Pak Umar. Ternyata permasalahannya seperti tadi yang Iya, coba saya permasalahannya beliau. dengarkan. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Nggih, alhamdulillah Bu Agar hari ini saya tuh mendapatkan apa nggih, sedikit bukan sedikit banyak, ternyata sama dengan apa yang kita alami. Di kelas itu kan beragam. Iya, Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori gitu kan. Memang bagaimana betul. cara kita itu bisa menyesuaikan. Nah, tadi dari Pak Umar juga saya mendapatkan banyak pengetahuan, banyak wawasan baru. Beliau berkolaborasi dengan konsultan pendidikan, kemudian bagaimana apa nggih menanggapi siswa-siswa yang seperti ini gitu. Jadi saya tuh merasa apa ya, banyak ilmu lah yang Iya, dapat saya siap, serap siap. gitu nggih. Saya tadi mengamati ini dari Nggih. awal sampai akhir tadi memang saya lihat Bu Fetri sudah mampu memancing Pak Umar untuk bisa bercerita secara santai gitu ya kelihatannya enggak Nggak ada serius ya Bu ya? tekanan ya enggak Tertekan ada mboten? Enggak ya? santai Ya udah enggak alhamdulillah. ada gini loh Bu enggak ada apa ya kayaknya ada jarak antara coach dengan coachee nanti yang saya amati. Tapi menurut Bu Fetri tadi itu masih ada kendala enggak melakukan coaching yang seperti itu tadi? Ada Ibu, ada sedikit kendala. Kendala saya itu bagaimana ya saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan Pak Umar itu secara secara cermat gitu nggih. Iya, Karena kan memang secara ini saya dengan Pak Umar kan beda jenjang nggih Ibu nggih. iya Jadi betul. permasalahan kita kan mungkin ada berbeda. Kalau di Pak Umar kan jenjangnya di jenjang SD, Iya, sedangkan saya di jenjang SMP. Di situ kan ada perbedaan. iya. Nah, kita otomatis bagaimana sih kita mengkondisikan siswa seperti ini tuh kan juga juga menjadi saya harus fokus oh iya ya Pak Umar ini Iya. SD gitu ya tidak bisa disamakan dengan saya Iya, jenjang saya seperti itu Bu. iya. Jadi fokus untuk saya mengikuti alur di jenjangnya Pak Umar seperti itu. Oke. Jadi tadi Bu Betty juga merasa ya ada kendala, tapi sekaligus Nggih, Bu Betty bisa menemukan solusinya tadi ya Bu Betty ya. Solusi siap. konkretnya untuk bisa mengatasi kendala, ya, tapi kan memang harus fokus ini mendengarkan Nggih, Pak permasalahan Pak Umar Umar. untuk bisa ini gitu ya. Selain itu ada kendala yang lain Bu Betty? Kendalanya itu bagaimana saya menggali, menggali bagaimana sampai Pak Umar itu bisa menemukan solusinya sendiri ngoten untuk permasalahannya beliaunya. Jadi mendengarkan juga iya, tapi saya juga berusaha untuk bagaimana menggali Pak Umar mengeluarkan, oh iya ya saya harus melakukan seperti ini ya, seperti itu. Berarti yang tadi Bu Betty lakukan solusinya, oh ternyata kendala saya adalah ini gitu. Akhirnya Bu Nggih, Betty menemukan solusi sendiri, ternyata saya harus fokus ini nggih. sama Pak Umar yang disampaikan oleh Pak Umar gitu ya. Jadi berarti ada semacam ini berarti ya perasaan yang lega juga ada, terus juga pengen menemukan solusi bagaimana bisa mendengarkan secara aktif. Karena kalau boleh saya izin untuk Boleh. menyampaikan ini ya Hasil pengamatan nggih, saya ya nggih. Bu Saya Betty. malah senang sekali Bu Aga. Jadi saya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki gitu Nggih, nih. Karena nggih, saya itu nggih. tipe orang yang sebenarnya kalau mau menggali lebih dalam itu agak sedikit takut gitu, takut salah gitu. Iya. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil observasi atau pengamatan Nggih. saya ini kan saya membuat Nggih, nggih, beberapa nggih. Catatan catatan ya Bu karena ya. karena jangan minta bantuan akhirnya saya Nggih, buatkan siap, catatan ini. siap. Tapi sebelum saya sampai ke catatan saya, menurut Bu Betty tadi kan memang saya harus ini, saya harus gitu, bagaimana saya harus fokus. Bu Betty mengapa merasakan itu? Maksudnya mengapa saya jangan hal apa yang membuat Bu Betty itu merasa bahwasanya saya harus begini, saya harus begitu gitu. Itu apa yang dirasakan oleh Bu Betty? Kok sampai merasa saya harus begini ini karena apakah melihat gesturnya Pak Umar atau akan melihat tatapan matanya atau isi ceritanya bagaimana gitu. Baik, saya akan tadi mengamati apa yang disampaikan Pak Umar Ibu. Beliaunya itu kan menyampaikan banyak hal yang luar biasa, nggih, Iya. sampai hal-hal yang jadi saya harus lebih
menekankan, lebih menggali, lebih apa, karena saya ingin beliau itu plong dengan apa yang beliau sampaikan gitu ya. Beliau merasa dengan kita coaching dengan saya bukan tambah merasa tertekan atau merasa aduh wong iki lapo sih gitu kan, dan seperti itu gitu ya harapannya itu beliau merasa bisa menyampaikan unek-uneknya sekaligus beliau menemukan solusinya sendiri ngoten ya. Ketika beliau sudah menemukan solusinya sendiri bisa menerapkan, nah itu kan merupakan suatu apa nggih kebahagiaan saya juga gitu ya. Beliau sudah bisa oh iya ya saya harus seperti ini harus seperti ini. Berarti saya sendiri harus lebih optimal gitu memfokuskan kepada Pak Umar bagaimana beliaunya itu mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak didiknya Nah seperti itu yang sudah ada di catatan saya. Bu Betty itu mampu menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Umar. Terima Jadi saya kasih, memang melihat itu alhamdulillah. tadi. Iya. Itu sama, perasaan kita sama ya. Kita benar-benar punya ini gitu, chemistry gitu. Dengan tahu betul bahwasanya ini kekuatan saya. Gitu. Saya berasa bisa menangkap apa yang disampaikan. Sehingga apa yang Bu Betty tadi sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan pemancingnya Bu Betty ke Pak ini ternyata akhirnya masuk gitu, akhirnya bisa membuat pertanyaan yang berbobot tadi. Mohon izin saya menyampaikan hasil observasi nih Bu Betty. Baik, Bu. Mohon pangapunten. Ini berdasarkan catatan saya. Ternyata Bu Betty itu di sini tadi kan minta bantuan untuk mengobservasi terutama di bagian mampu tidak saya mendengarkan secara aktif yang disampaikan oleh coach saya. Saya melihat Bu Betty ini fokus. Bahkan saya melihat gesturnya Bu Betty, terus saya melihat mimik ya, ekspresi wajahnya Bu Betty, itu saya lihat penekanannya di mana, gesturnya Bu Betty begitu Pak Umar ini agak ada penekanan gitu, Bu Betty mampu menuliskan itu, oh itu akan jadi pemancing pertanyaan saya gitu. Bu Betty fokus banget gitu, saya melihatnya di sana. Bahkan Bu Betty dari awal sampai akhir itu saya lihat sudah mampu mengikuti alur ceritanya, jelas tujuannya gitu kelihatan. Bagian-bagian mana yang Bu Betty mampu mengidentifikasi tujuannya tadi kita tahu, identifikasinya iya, terus Bu Betty juga menanyakan rencananya, bahkan sampai ke tindak lanjut tanggung jawabnya berikutnya komitmen apa itu saya menangkap ada, gitu nih, karena memang Bu Betty sudah mampu untuk mendengarkan secara aktif ini, bisa menggali permasalahannya Pak Umar tadi, kita mampu memberikan umpan balik yang reflektif. Kalau saya menangkapnya ya Bu Betty, menangkapnya saya seperti itu, mampu menangkap itu dan mampu memberikan umpan balik begitu Pak Umar mampu memberikan ceritanya, bagaimana rencana komitmen tindak lanjutnya. Bahkan Betty mampu memberikan itu umpan balik yang apresiatif tadi, luar biasa ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Yang kelihatan itu begitu bisa menangkap itu tidak hanya kenal ini pertanyaannya, gestur, mimik wajah, tatapan mata itu kelihatan nggak di sana. Saya malah takut kurang mampu gitu Bu Akar tadi awalnya merasa kurang percaya diri untuk itu. Alhamdulillah ya sudah luar biasa. Berarti ini memang tinggal ditingkatkan sedikit saja, mungkin tidak hanya di sini. Nah, waktu mendengar ini Nyoni Sewu ini Bu Betty, begitu Bu Betty mendengar umpan balik dari saya, catatan saya ini, mungkin perasaannya gimana Bu Betty? Saya merasa lega sekali Bu Akar. Di sini saya jadi termotivasi karena jujur saya itu tipikal orang yang kurang percaya diri Bu dalam berkomunikasi. Mungkin kalau secara belajar untuk jadi coaching karena ini kan pengalaman bisa dibilang 2 kali lah saya jadi coaching, jadi pasti pengalaman baru untuk saya. Ketika Bu Akar sudah menyampaikan itu, saya berusaha dalam pikiran saya ingin berlatih lagi, berusaha lagi gitu, bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman, terutama rekan sejawat saya gitu, apa yang harus dibenahi, kemudian tapi tidak dalam hal saya menggurui, saya masih berasa jadi coaching, jadi biarkan coach saya ini yang menemukan sendiri, karena kan beliau yang tahu bagaimana permasalahan yang ada di kelas seperti itu Bu Akar. Luar biasa Bu Betty ini. Tadi kan memang hari ini fokusnya yang di sana ya Bu, mendengarkan aktif. Nah, setelah ini kan tidak mungkin Bu Betty hanya berhenti di sini. Pasti Bu Betty kita akan melakukan kompetensi yang pengen ditingkatkan lagi. Nah, selain pengen diobservasi di bagian mendengarkan aktif tadi, kira-kira yang pengen Bu Betty lakukan untuk bisa diamati lagi, yang pengen ditingkatkan kembali di kompetensi yang mana Bu Betty? Baik Bu Agar, besok-besok atau lain waktu mungkin saya akan mengundang Bu Agar lagi, tapi jangan bosan-bosan gitu. Jadi saya butuh pencerahan gitu, bagaimana saya bisa menggali pertanyaan, kemudian bagaimana saya juga bisa memberikan umpan balik yang reflektif untuk coach saya, seperti itu Bu Agar. Saya terima kasih banyak Bu Agar sudah banyak membantu saya, memotivasi saya hari ini.
Jadi saya merasa oh iya ya saya berusaha untuk yang jauh lebih baik lagi Nah, seperti itu yang ingin saya tanyakan ke Bu Ji. Betty tadi, apa komitmen ke depan ini Bu Betty? Ya, saya akan belajar terus, belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, bagaimana juga mampu menjadi pendengar yang baik, kemudian juga mampu memberikan umpan balik atau berbagi hal-hal baik untuk teman-teman saya seperti itu. Gitu ya. Komitmen saya ke depan seperti itu, Pak. Alhamdulillah, Nggih. berarti kan ini kegiatan observasi coaching, Nggih. ini ya, dengan saya ini sudah berjalan dengan sangat baik, Siap. dengan ternyata kemampuannya jadi seorang coach itu juga luar biasa. Kemudian nanti kita bisa sama-sama belajar untuk bisa terus lebih baik lagi ya Bu Betty ya. Siap. Tetap Terima kasih semangat banyak untuk Bu Bu Betty, Aga. luar biasa hari Apunten ini. sangat sudah merepotkan waktunya. Enggak repot, bisa nanti kita ulang kembali. Siap, siap. Semoga Pak Gardi. Terima kasih semuanya. Semoga Demikian tadi praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang kita tampilkan pada video kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.